Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait array. Nah, di sini saya balik lagi ke materi sebelumnya, yaitu kita akan coba lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita mencoba mengakses elemen yang indeksnya tidak ada gitu ya. Sebagai contoh di sini, indeks maksimal kita adalah 3, yaitu adalah panjang dikurang 1. Itu bakal selalu karena kita berhitung dari 0. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat aja langsung di sini. Saya akan buatkan pertama event tapering line gitu ya. Saya akses indeks keempat. Oke, atau sama aja dengan membuatnya len dari S gitu ya. Panjangnya ada 4, berarti kita bisa akses di sini. Nah, ini karena golang itu adalah strong type, dia langsung bisa ngecek di sini kalau ini adalah error. Nah, errornya apa? Bisa kita lihat di sini. Errornya itu indeksnya out of bounds gitu ya, atau di luar range yang seharusnya. Nah, kalau kita coba misalnya indeks kelima, 5 juga nggak ada gitu kan. Ini bakal error juga, sama errornya. Indeks 5 itu dari di luar range yang kita bisa ambil gitu ya. Nah, bagaimana dengan negatif gitu? Nah, negatif juga tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman pernah menggunakan Java, bukan Java ya, Python ya, Python. Kalau nggak salah Python itu bisa negatif indeks. Nah, sebenarnya itu adalah tergantung kita definisikan negatif indeks. Nanti kita akan implement menggunakan negatif indeks juga. Oke, kalau di Python, kalau kita buat negatif indeks itu sama aja mengatakan indeks pertama tapi dari belakang. Oke, itu sama aja dengan kayak gini. Kalau kita konversi punya Python ya, atau mungkin saya demokan Python ya biar lebih ini. Coba saya bakal buka Python di sini. Semoga saya masih punya Python. Nah, ada Python ya. Saya buat array 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian saya simpan ini value-nya S. Kalau saya buat S-1 itu sama dengan elemen terakhir gitu ya. Nah, S-2 artinya adalah terakhir tapi dari belakang. Bukan terakhir, terakhir kedua dari belakang. Gitu. Atau berkelihatan kita ganti S-nya sekarang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau 5 deh. Biar ganjil kelihatan enak ya. Nah, kemudian saya buat min 2 di sini itu sama dengan yang ini. Nah, ini sama dengan mengatakan kita ambil indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu ya. Sama aja. Kayak gitu. Nah, sekalian karena kita udah buka Python. Nah, di kebanyakan dynamic programming language gitu ya, kita sebutin dynamic Python itu tidak punya tipe data atau punya sekarang ya. Kayaknya udah punya, cuman ya kita anggaplah masih dynamic gitu ya. Dynamic programming language. Nah, array di sini itu bisa menyimpan collection elemen yang tidak homogen gitu ya. Misalnya ini saya buat 42 dalam bentuk string, kemudian saya bisa simpan boolean di sini. Kemudian saya juga bisa simpan misalnya angka gitu ya. Ini boleh-boleh aja. Oke. Ini kalau kita ngomongin dynamic programming language. Tetapi sebenarnya ini bukan array. Oke. Untuk saat ini kita anggap ini bukan array. Python itu memakai yang namanya array list atau linked list juga. Aku kurang tahu, tapi semacam array list atau linked list gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi mungkin di dalam Node.js, oke, atau JavaScript, kita bisa membuat array juga di sini. Misalnya adalah ini array of string gitu ya. Kemudian kita bisa buat 42 itu adalah angka, kemudian kita bisa buat boolean gitu ya. Ini fine-fine aja di dalam bahasa pemrograman dynamic type gitu ya. Nah, yang agak anehnya adalah kalau kita buat ini array is array, kita tanya si JavaScript, apakah ini array? Kita tanya ya. JavaScript bakal bilang ini adalah array. Walaupun secara definisi array itu harus memiliki tipe data yang sejenis, homogen gitu ya. Nah, tapi array di dalam JavaScript itu JavaScript menganggap ini array walaupun nggak homogen. Nah, ini akan sangat clear nanti teman-teman bisa lihat kenapa JavaScript juga benar di sini. Oke, saya bukan mengatakan JavaScript salah di sini. Karena ini array benar. Nah, tapi kita harus lihat secara detail nanti kenapa ini benar. Oke, nah langsung saja teman-teman. Mungkin kayaknya kita harus praktek langsung buatnya ya, biar kayak kita tahu nih. Oke, kita tahu cara kerjanya dan kita juga bisa menjawab kenapa JavaScript benar di sini. Oke, mungkin saya potong videonya dulu di sini. Kita lanjutkan untuk implementasi array dari nol. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Thank you.